Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan paragraf yang kedua dari halaman 38. Sekarang kita baca qaulul muallif wa annahu la yasihhu tayammum. Ini ya. Nah, wa annahu la yasihhu tayammumu bit-turabi an-najis li'annahu la yakunu thayyiban bal khabisan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh atau tidak sah bertayamum dengan tanah yang najis karena la yakunu thayyiban. Tanah tersebut, tanah najis itu tidaklah menjadi tanah yang thayyib, tanah yang baik ya. Tanah yang suci, bal khabisan. Bahkan apa? Disebut dengan tanah yang khabis, tanah yang kotor ya, yang buruk ya, dan yang semisalnya. Jadi tidak boleh kita bertayamum dengan tanah yang bercampur dengan najis ya, misalnya tanah pasir untuk buang kotoran kucing ya, atau mungkin bekas air septic tank dan yang lainnya, itu tidak boleh untuk digunakan bertayamum. Kemudian yang berikutnya wa annahu yumsahu fit tayammum al-wajhu wal yadani faqat duna baqiyatil a'dha. Dan kemudian yang diusap ketika bertayamum adalah wajah dan kedua telapak tangan saja ya, tidak anggota badan yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, pada paragraf berikutnya, mu'alif di sini, penulis di sini menjelaskan batasan untuk wajah dan tangan ya. Wajah itu sampai mana ya, dan tangan itu sampai mana ketika bertayamum. Wa anna qawlahu bi wujuhikum syamilun li jami'il wajhi wa annahu yu'ammimuhu bil masah. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala bi wujuhikum ya, ini syamil, mencakup semua wajah ya, semua wajah kita. Apa yang disebut dengan wajah, yaitu harus diusap ketika bertayamum. Wa annahu ya'ammimuhu bil mas, dan wajah itu harus diusapkan seluruhnya. Nah, illa annahu ma'fuun an idkhali turab fil fammi wal anfi. Ya, kecuali dalam mengusap wajah ketika tayamum itu dimaafkan untuk memasukkan turab, memasukkan tanah ke dalam mulut dan hidung ya, sebagaimana dalam wudu ya. Kalau dalam wudu mulut dan hidung itu termasuk wajah, jadi harus dibersihkan dengan air, dimasukkan ke dalam mulut, dalam hidung air. Namun untuk tayamum maka tidak perlu, cukup luarnya saja diusap dengan debu. Wa fi ma tahta syu'ur, dan juga tidak perlu mengusap atau menyela-nyela apa yang ada di bawah rambut ya, baik itu yang tebal maupun yang khafifah, yang tipis. Contohnya rambut kumis, jadi tidak perlu diusap-usap kumisnya biar debunya nempel di kulit bawah rambut ya. Atau menyela-nyela jenggot ya, atau mungkin menyela-nyela alis biar mungkin alisnya tebal, disela-sela biar debunya masuk. Tidak perlu, cukup diusapkan saja, kemudian sampai dagu, jenggotnya tidak usah ya. Kemudian setelah itu selesai. Itu wajah. Kemudian untuk tangan, wa annal yadaini tumsahani ilal qu'aini faqat. Nah, kemudian untuk kedua tangan maka diusap sampai pergelangan tangan saja. Nah, li'annal yadain indal itlaq kadzalik, karena kedua tangan ketika diucapkan secara mutlak ya, tangan yadun ya, atau al yadan ya, kedua tangan, maka maknanya adalah kadzalik, seperti itu, yaitu ini. Jadi dari ujung jari sampai kedua pergelangan tangan, itu disebut dalam bahasa Arab disebut dengan al-yad. Jadi al-yad
tangan dalam bahasa Arab kalau secara mutlak tidak dikaitkan dengan yang lain, berarti maksudnya adalah telapak tangan ya. Dari ujung jari sampai pergelangan tangan saja. Falau kana yushtaratu isalul mashi ila dhira'aini ila qayyadahu Allah bidzalika kama qayyadahu fil wudu. Ya, maka kalau seandainya ketika bertayamum itu disyaratkan harus meneruskan usapan sampai ke kedua siku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengaitkannya di dalam ayat tayamum. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengaitkan tangan dengan sampai dhira'ain, hanya memutlakkan saja wa aidikum. Ini famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Ya, tidak dikaitkan wa aidikum ilal marafiq, enggak, sebagaimana ketika Allah mengaitkan tangan ini aidi di sini dengan siku ketika berbicara tentang tata cara berwudu. Ya, jadi beda ya antara wudu dan tayamum. Dalilnya juga beda. Kalau wudu disebutkan ketika menyebutkan tangan, Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq ya. Dikaitkan lagi, disambung lagi sampai mana? Sampai kedua siku. Adapun untuk tayamum, maka di sini Allah menyebutkan secara mutlak sendirian, aidinya sendirian, enggak ada temannya. Maka ini artinya adalah maksud di sini adalah tangan di sini adalah sampai ku'ain, sampai kedua pergelangan tangan saja. Nah, wa annal ayah, kemudian wa annal ayah amatun fi jawasit tayammum. Ayat ini bermakna umum tentang bolehnya bertayamum ya. Li jami'il ahdas kulliha ya, bolehnya bertayamum untuk semua hadas ya, baik hadas akbar maupun hadas asghar, hadas besar maupun hadas kecil. Jadi boleh bertayamum untuk semua hadas, kecil maupun besar. Bal wali najasatil badan, bahkan untuk apa? Untuk membersihkan najis yang ada di badan kita. Ya, misalnya badan kita terkena najis ya, terkena kotoran kucing misalnya, kita bersihkan dengan bertayamum dengan pakai debu, maka itu yujzi, boleh. Nah, cukup. Li'anna Allah ja'alaha badalan an taharatil ma', karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini sebagai pengganti dari bersuci dengan air. Nah, wa atlaqa fil ayah falam yuqayyid, dan Allah Subhanahu wa taala ya memutlakkan dalam ayat ya, menyebutkan secara mutlak, secara umum, dan tidak mengaitkannya dengan hadas kecil ya, dengan hadas besar atau untuk membersihkan najis saja, enggak. Allah sebutkan secara mutlak fatayammamu ya, bertayamumlah dengan tanah yang suci. Nah, waqad yuqalu, namun di sana juga dikatakan, ada yang berpendapat bahwasanya apa? Inna najasatal badan la tadkhul fi hukmit tayammum. Sesungguhnya najis yang ada di badan kita ya, bukan hadas ya, ini najis, ada kotoran di badan kita, entah itu di kaki atau di perut, kepala dan yang lainnya. La tadkhulu fi hukmit tayammum, tidak masuk ke dalam hukum tayamum ya, tidak masuk ke dalam ya bolehnya bertayamum untuk membersihkan najis tadi. Li'anna siyaq fil ahdas, karena konteks ataupun kalimat di dalam ayat itu hanya khusus untuk hadas saja, hadas saja, hadas besar ataupun hadas kecil. Adapun untuk membersihkan najis ya tidak ada ya, tidak disebutkan seperti itu di dalam ayat. Nah, wa huwa qaulul jumhurul ulama, dan ini adalah pendapatnya para jumhur al ulama, mereka berpendapat ya seperti itu. Nah, tidak boleh bertayamum untuk membersihkan najis, atau tidak cukup membersihkan najis dengan tayamum saja. Nah, kemudian kita lihat di footnote-nya, ja'a fi mawsu'ati masail jumhur fil fiqh islami. Nah, di dalam kitab ini Mawsu'ah Masailil Jumhur dikatakan jumhur ulama ala anna tayammuma an najasati la yajuz ya.
kebanyakan para ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwasanya tayamum dari najis itu tidak dibolehkan, tidak boleh, tidak sah. La wa huwa madhhabus Syafi'i wa ajazahu Ahmad rahimahullah. Ini adalah pendapatnya madhab Syafi'i dan madhab Imam Ahmad rahimahullah. Wakhtalafa ashabuhu fi wujubi i'adati hadhihi shalah. Kemudian setelah mereka bersepakat, ya, dua madhab ini bersepakat enggak boleh, ya, bertayamum dari najis, mereka berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya mengulang sholat, ya, mengulang sholat yang dia lakukan. Ya, misalnya dia ada najis nempel di kakinya, dia bersihkan dengan tanah bersih, kemudian dia bertayamum, setelah itu sholat, ya. Mereka berselisih sholat dia ini wajib gak diulang. Karena apa? Karena gak sah kan tadi dia membersihkan kotoran dengan tanah. Waqala Ibnu Mundhir kana Tsauri wal Auza'i wa Abu Thawr yaqulun yumsahu mawdi'un najasah biturabin wa yusalli. Nah, kalau di sini ada juga yang berpendapat bahwasanya diusap, ya, tempat yang terkena najis dengan tanah, diusap sampai bersih, kemudian dia bertayamum wa yusalli, dia kemudian sholat. Ya, mereka berpendapat boleh membersihkan najis dengan tayamum. Ya, maksudnya dengan tanah, bersihkan dengan tanah. Wa qala Abu Thawr fi ma hakahu anhu Ibnu Mundhir wal ma'ruf min qawli Syafi'i bi Misra anna at-tayammuma la yujzi'u an najasatin. Nah, kemudian berkata Abu Thawr, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundhir, wal ma'ruf min qawli Syafi'i, yang masyhur, yang terkenal dari pendapatnya Imam Syafi'i di Mesir adalah bahwasanya tayamum itu tidak cukup, ya, tidak dibolehkan untuk membersihkan najis. Jadi tidak cukup membersihkan najis, harus dengan air. Nah, namun pendapat yang kita ambil adalah apabila memang tidak ada air, adanya tanah, ya, maka bersihkan dengan tanah sampai zat dari najis itu hilang, ya, sampai mungkin kotorannya itu benar-benar hilang dari kulit kita, dari kulit bagian tubuh kita, ya. Maka setelah itu tidak mengapa bertayamum kemudian sholat. Jika tidak ada air, kalau ada air maka lebih utama menggunakan air untuk membersihkan najis tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, wa annahu law nawa man alaihi hadasan at-tayammuma anhuma fa innahu yujzi'u akhdan min umumil ayah wa itlaqiha. Jadi kalau seseorang dia berniat tayamum untuk mengangkat dua hadas, ya, dua hadas besar, hadas kecil, atau mungkin hadas kecil tapi ada dua macam atau tiga macam, ya, dia buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya, dia niatkan tayamumnya ini untuk mengangkat dua hadas, ya, maka kata beliau fa innahu yujzi, maka boleh sebagaimana wudu juga boleh kita niatkan dua, ya, untuk mengangkat hadas, misalnya hadas buang air kecil, buang air besar, ya, atau buang angin, maka ini boleh. Begitu juga ketika mandi besar, mandi wajib, dia juga di situ berniat untuk mengangkat hadas besar, ya, juga masuk ke dalamnya hadas kecil. Nah, maka sama dalam tayamum, boleh seseorang meniatkan ini saya bertayamum untuk mengangkat hadas besar dari tubuh saya dan juga begitu hadas kecil. Akhdan min umumil ayah, ya, diambil dari keumuman ayat dan kemutlakan ayat tersebut. Wa annahu yakfi al-mashu bi ayyi syai'in kana biyadihi aw ghairihi. Kemudian cukup bagi seseorang tersebut mengusap dengan benda apa saja, baik itu dengan tangannya atau selainnya. Jadi bertayamum itu tidak harus pakai tangan, ya, tidak harus menepukkan kedua telapak tangan kita ke tanah, ya, atau ke benda yang ada debunya, tidak. Ya, misalnya ada korden, ya, di rumah ada korden, di situ kan otomatis ada banyak sekali debu, ya. Nggak apa pakai kain itu langsung,
langsung diusapkan. Dia niat dulu tayamum, kemudian langsung usapkan ke di kordenya, usapkan ke mukanya, kemudian ke telapak tangannya yang kanan dan yang kiri. Ya, atau mungkin pakai tisu boleh, ya pakai tisu boleh. Ya, pakai tisu dilapkan ke tempat yang berdebu, kemudian tisunya diusapkan ke wajah, setelah itu ke tangan kanan dan tangan kiri. Ya, boleh. Tidak harus pakai tangan. Lianna Allah qala famsahu wa lam yadhkur al-mamsuha bihi fadalla ala jawasihi bi kulli syai'in. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan famsahu, ya usaplah. Di sini secara secara umum, tidak sebutkan, Allah tidak menyebutkan al-mamsuha bihi, ya apa yang digunakan untuk mengusap. Nah, maka ini menunjukkan bolehnya mengusap dengan semuanya, dengan benda apa saja. Nah, kemudian yang terakhir isyaratut tartib fi taharatit tayammum. Ya, ketika bertayamum wajib syaratnya harus urut, ya, urut mulai dari wajah dulu, kemudian baru telapak tangannya, baik yang kanan atau yang kiri terserah. Yang penting wajah, kemudian tangan. Kama yustartu dzalika fil wudu wa li anna Allah bada'a bimashil wajhi qabla mashil yadain. Ya, sebagaimana disyaratkan ketika tata cara berwudu, dan Allah juga dalam ayatnya memulai dengan mengusap wajah sebelum mengusap kedua telapak tangan. Allahu taala alam bisawab. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas izatun najasah dan al-haid insyaallah taala.